teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Pada kesempatan hari ini, Mimin Sarasa akan kembali menyuguhkan kalian hidangan lezat karya sutradara Stephen Chow yang berjudul The Mermaid rilisan tahun 2016. Bercerita tentang seekor putri duyung yang menyamar menjadi manusia dan menyelinap ke dunia manusia demi menghentikan sebuah proyek kerja real estate yang dimanajeri oleh pengusaha kaya raya. Apakah usahanya akan berhasil? So, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Cerita ini akan berfokus pada seorang pengusaha kaya raya bernama Liu. Hari itu dia baru saja membeli sebuah teluk hijau di pelelangan seharga 20 miliar dolar, lebih mahal 300% dari harga aslinya. Aksi Liu ini pun menarik perhatian media untuk menyorotnya, karena ternyata alasan Liu membeli teluk ini adalah karena Liu akan membangun proyek reklamasi tanah atau membuat daratan baru yang nanti akan dijadikan suaka marga satwa laut. Karena berhasil membeli teluk itu, Liu pun mengadakan pesta besar untuk merayakannya dan mengundang beberapa orang penting yang nanti akan berperan besar dalam proyek besarnya. Orang-orang itu adalah Paman Rich, Roland, dan Cheng. Ketika mereka sampai, Liu pun langsung menyambutnya dengan hangat dan menjelaskan tujuannya membeli teluk itu. Awalnya Cheng bertanya-tanya, kenapa Liu ingin mengadakan proyek reklamasi tanah, soalnya dari info yang dia dapat, teluk itu adalah kawasan lumba-lumba dan tidak mungkin dilakukan reklamasi. Tapi ketika Liu berkata bahwa kini lumba-lumba sudah pergi entah kemana, proyek pembangunan itu pun akan tetap dilakukan. Saat pesta berlangsung dan Liu sudah menikmati sentuhan-sentuhan hangat dari wanita penghiburnya, tiba-tiba Roland datang dan melemparkan jam mahalnya agar para wanita itu enyah dari sana. Ternyata Roland ini cemburu dan ternyata pula mereka berdua memiliki hubungan spesial selain partner kerja. Nah, ketika Roland dan Liu akan berciuman, seorang wanita tiba-tiba datang. Dia adalah Shan yang nekat menyelinap masuk ke pesta padahal tidak diundang, demi untuk bertemu dengan Liu dan memberikan nomor telepon. Karena tidak mau berurusan dan pestanya rusak dengan kehadiran Shan, Liu pun langsung menerima nomor telepon itu lalu menyuruh Shan pergi dari rumahnya. Setelah tujuannya tercapai, Shan pun pulang tanpa mengganti pakaian duyungnya terlebih dahulu. Kemudian mampir ke pasar untuk makan ayam dan membeli pakan ikan, lalu lanjut pulang ke rumah menggunakan skateboard kesayangannya. Uniknya Cok, ketika sampai rumah Shan ini bukan rumah biasa, melainkan bangkai kapal yang berada di tepi teluk hijau. Lalu yang lebih mengejutkannya lagi adalah Shan dan anggota keluarganya di rumah bukanlah manusia tapi manusia duyung. Di tempat lain, Liu dan beberapa rekannya mulai melakukan rapat mengenai proyek teluk hijau. Nah, karena akan dilakukan reklamasi, maka perusahaan memiliki ide untuk menggunakan pemancar sonar agar berbagai macam makhluk hidup yang masih tersisa musnah. Sebenarnya Liu sudah menggunakan pemancar sonar, tapi perusahaan memodifikasi ulang sonarnya agar lebih canggih lagi. Dan tentunya lumba-lumba atau hewan laut lain tidak akan datang lagi ke teluk tersebut. Untuk membuktikannya, tim memberikan simulasi dengan menggunakan ikan mas, dan dalam sekejap alat tersebut langsung membunuh si ikan jadi berkeping-keping. Selain merusak ekosistem di teluk itu, ternyata benda ini mampu menjelajahi lautan dan mereka berhasil menangkap frekuensi dari makhluk lain yang awalnya mereka kira itu lumba-lumba, ternyata bukan. Tanpa mereka ketahui, ternyata frekuensi itu berasal dari bangsa duyung, dan karena kesakitan akibat dari pemancar sonarnya, mungkin itulah alasan para duyung yang selamat memilih tinggal di bangkai kapal, satu-satunya tempat yang aman dari pemancar sonar maupun jangkauan manusia. Dari beberapa duyung yang selamat, hanya Shan lah yang sudah dilatih untuk berjalan menggunakan ekornya yang sudah dipotong. Dia juga sengaja memberikan nomor telepon kepada Liu dan akan berusaha menggodanya karena jika mereka sudah dekat, Shan akan lebih mudah untuk membalaskan dendam atas penderitaan yang dirasakan oleh bangsa duyung.
Sebenarnya sih leluhur manusia dan duyung itu sama, yaitu kera. Mereka juga hidup berdampingan. Ketika beberapa daratan berubah jadi laut, sebagian kera terpaksa hidup di lautan, dan lambat laun kaki mereka berevolusi menjadi ekor ikan. Namun gara-gara sifat tamak manusia yang suka memburu bangsa duyung dengan berbagai cara, bangsa duyung pun mulai menjauhi manusia. Kini harapan bangsa duyung hanya Shan. Mr. Gurita pun kemudian memanggil Shan untuk mengajarinya cara berciuman tanpa menggunakan perasaan. Dan setelah Shan berhasil, yang mereka tunggu adalah telepon dari Liu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Liu menelpon juga. Dia kemudian menyuruh Shan untuk bersiap-siap karena dirinya akan menjemput Shan 10 menit lagi. Ternyata alasan Liu menelpon karena ingin balas dendam kepada Roland. Itu semua karena Roland berani merendahkannya gara-gara Liu suka sekali icip-icip wanita. Senang karena rencana mereka berhasil, Mr. Gurita dan duyung lain langsung ambil posisi untuk menyerang Liu. Tapi setelah 10 menit berlalu, ternyata yang datang bukanlah Liu, namun orang-orang suruhannya. Alhasil, rencana balas dendam ini pun tertunda, tapi karena Mr. Gurita tidak menyerah, dia berjalan melewati alang-alang untuk menyembunyikan tentakelnya, lalu memberikan tas berisi senjata kepada Shan. Sesampainya di kantor, Shan langsung disuguhi 2 minuman. Karena Shan kira minuman itu akan ia minum bersama Liu, Shan pun langsung meracuni salah satunya. Tidak lama setelah itu, petugas keamanan datang untuk mengecek Shan. Awalnya identitas Shan hampir saja terbongkar gara-gara di sepatunya terdeteksi sesuatu. Untunglah ketika sepatu itu akan dibuka, penyebab bunyi cuma secuil besi yang tidak sengaja tertempel. Tapi setelah insiden itu, tiba-tiba petugas mengambil satu minuman yang tadi telah diracuni oleh Shan. Alhasil, petugas itu pun pingsan dan membuat orang-orang panik sehingga Shan langsung kabur dan menyelirak masuk ke kantornya Liu. Sialnya, ketika Shan berusaha untuk menyerang Liu menggunakan senjata-senjata yang dia bawa, tidak ada satupun yang berhasil. Shan malah terkena senjata sendiri plus tidak sengaja terkena pukulan tongkat golf milik Liu. Untungnya Liu tidak mengetahui maksud tujuan Shan, jadi ketika Shan sadar, dia langsung memberikan segepok uang dan menyuruhnya pergi karena alasan Liu tadi menelpon Shan adalah hanya karena ingin membuat Roland cemburu kepadanya. Namun, ketika Liu akan meninggalkan Shan, tiba-tiba Liu berbalik arah dan memperlakukan Shan dengan sangat lembut sambil bilang kalau kini Liu menyukainya. Ternyata hal itu Liu lakukan karena di waktu yang sama Roland datang, jadi Liu sengaja bersikap lembut agar Roland semakin cemburu. Karena sudah terlanjur pergi berdua, Shan mengajak Liu untuk menikmati ayam panggang langganannya sebelum dia pulang. Awalnya Liu menolak, tapi ketika dia mencicipinya, Liu malah ketagihan dan memakan beberapa ekor ayam panggang itu bersama Shan. Di tengah makan malam mereka hari itu, tiba-tiba Liu sedih karena teringat dengan keadaan dirinya dulu yang sangat miskin. Nah, dari sinilah mereka mulai membuka obrolan dan semakin dekat. Sebenarnya Liu hampir menolak kedekatan itu dan kembali memberikan cek uang kepada Shan. Tapi karena Shan langsung membakarnya, mereka pun kembali menjalin kedekatan dengan bermain wahana permainan bersama-sama. Mulai malam itu, benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Bahkan sepanjang jalan, Liu menggandeng tangan Shan agar wanita itu aman sampai rumah.
Sejak malam itu juga, rasa ingin balas dendam tiba-tiba hilang. Jadi Shan tidak mengizinkan Liu memasuki rumahnya dan menyuruh pria itu untuk segera pulang. Apa yang telah Shan lakukan pun membuat Mr. Gurita dan yang lain kecewa. Tapi pada keesokan harinya, Liu kembali menelpon dan mengajak Shan berkencan. Jadi Mr. Gurita berharap Shan bisa menggunakan kesempatan ini dan jangan sampai gagal lagi. Pada kencan pertama ini, Liu mengajak Shan untuk makan siang bersama. Dia juga mengundang seorang koki handal untuk memasakkan makanan yang enak-enak untuk mereka. Namun tidak disangka-sangka nih yang datang adalah Mr. Gurita. Dia berhasil menyelinap masuk lalu berpura-pura menjadi koki padahal niatnya ingin membunuh Liu. Sialnya rencana itu gagal nih Cok karena beberapa bodyguard Liu datang. Padahal di sini Mr. Gurita sudah menunjukkan tentakelnya agar Liu ketakutan. Cuman karena nggak mau dikeroyok, Mr. Gurita mulai ngeles nih kalau dia sengaja membawa seekor gurita untuk menu makanan hari itu. Dibantu oleh asisten koki, kaki Mr. Gurita langsung dimasak. Mulai dari diiris-iris, ditumbuk, sampai digiling. Dan karena sudah tidak tahan, Mr. Gurita langsung menyemprotkan tintanya lalu kabur melalui jendela. Ni说的挺嚣张的啊。 Usai kejadian itu, untungnya Liu tidak ambil pusing. Dia kemudian menyuruh orang-orang pergi karena di saat itu juga Liu akan melamar Shan. Nah, menyadari kalau Liu benar-benar sudah mencintainya, Shan pun langsung menolak lamaran itu dan berniat untuk pergi. Tapi Liu menahannya sambil berkata kalau Shan adalah perempuan yang berbeda. Dari puluhan wanita yang mendekatinya, hanya Shanlah wanita yang tidak menginginkan kekayaannya. Di malam harinya ketika Shan pulang ke rumah setelah menolak lamaran itu, dia kena omel Mr. Gurita habis-habisan karena sudah membuat rencana mereka gagal lagi. Dan disinilah Mr. Gurita baru sadar kalau Shan menyukai Liu, makanya rencana mereka tidak ada yang berhasil. Tidak mau disalahkan, Shan pun berusaha mengelak dan terjadilah perdebatan antara Shan dan Mr. Gurita. Sampai tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan ternyata dia adalah Liu. Melihat Shan memiliki ekor, lalu ada beberapa ekor duyung dan seekor gurita berada di dalam rumah, Liu yang ketakutan pun berniat untuk kabur, tapi Shan langsung menangkapnya dan memukul kepala Liu sampai pingsan. Liu kemudian dibawa ke bangkai kapal agar dia tahu kalau gara-gara sonar yang telah dia pasang telah membuat beberapa duyung terluka, bahkan banyak yang meninggal dunia. Melihat itu semua, Liu pun merasa sangat bersalah dan memohon untuk dimaafkan. Dia berkata jika Mr. Gurita mau melepaskannya, maka di hari itu juga dirinya akan menghentikan pemancar sonar sehingga para duyung bisa terselamatkan. Sayangnya Mr. Gurita tidak percaya dengan ucapan Liu. Dia tetap menyeret Liu dan akan membunuhnya menggunakan tentakel. Cuman hal itu langsung digagalkan oleh Shan. Dengan terpaksa dia memotong tentakel Mr. Gurita lalu menyuruh Liu segera kabur dari sana. Di sini Shan pun merasa sangat bersalah karena sudah mengkhianati keluarganya. Dan untuk membayar apa yang sudah dilakukannya, dia berniat membunuh dirinya sendiri menggunakan pisau, tapi langsung digagalkan oleh nenek. Nenek berkata mungkin manusia itu memang jahat, tapi tidak semuanya jahat. Nenek yakin berkat cinta tulus yang diberikan oleh Shan, Liu pasti akan menghentikan penderitaan mereka. Kecurigaan Mr. Gurita kepada Liu memang benar adanya nih. Liu yang ketakutan karena aksi penculikan tadi langsung pergi ke kantor polisi dan meminta mereka mengusut masalah ini. Cuman karena yang menculik Liu adalah manusia duyung, tentu saja para polisi tidak mempercayainya. Bahkan ketika Liu sampai kantor, rekan kerjanya mengira Liu sudah gila dan akan memanggilkan psikiater. Terus di waktu yang sama Roland pun datang. Nah karena masih ketakutan nih, Liu pun kembali ke pelukan Roland dan langsung mengajaknya wena-wena. Tapi setelah itu dia kembali kepikiran dan langsung cari info tentang Teluk Hijau sekarang. Mengetahui perusahaannya telah merusak ekosistem laut, kini Liu pun sadar dan ingin menghentikannya. Jadi malam itu juga dia pergi ke laboratorium sonar untuk menguji seberapa berbahayanya alat tersebut. Setelah mengujinya sendiri, ternyata alat itu memang sangat berbahaya, Cok.
Bahkan Liu sampai mengalami sakit kepala yang hebat setelah terkena efeknya walaupun alat itu belum diaktifkan secara penuh. Oleh sebab itulah dirinya langsung mengumpulkan para petinggi perusahaan dan mengumumkan kalau pemancar sonar harus dihentikan. Awalnya para petinggi tidak setuju karena alasan yang diberikan Liu tidak jelas. Tapi ketika Roland datang dan berkata kalau Liu pasti punya alasannya sendiri demi kebaikan bersama, Roland tetap menyetujui keputusan Liu hingga akhirnya proyek sonar pun dihentikan. Karena sudah mendapatkan dukungan dari Roland, Liu tidak segan-segan bercerita mengenai penculikannya kemarin dan para duyung yang kini tinggal di Teluk Hijau. Berita itu malah menguntungkan Roland dan tim rahasianya yang selama ini sedang meneliti tentang manusia duyung. Demi mendapatkan lebih banyak uang dan menyingkirkan moral, Roland dan timnya langsung OTW ke bangkai kapal Teluk Hijau untuk memburu para duyung dan berencana akan melukai mereka karena berpikir duyung lebih berbahaya daripada manusia. Singkat cerita, sesampainya mereka di sana, bangkai kapal itu ternyata sudah kosong bak tidak berpenghuni. Tapi setelah satu penyelam memeriksa dasar air, ternyata para duyung tengah bersembunyi di dalam sana. Tidak pakai basa-basi lah, para tentara bayaran itu pun langsung menembaki para duyung dan membuat air yang tadinya jernih berubah menjadi merah penuh darah. Aksi penangkapan ini pun membuat para duyung banyak yang tewas. Shan yang tidak mau mati begitu saja pun berusaha menghindar. Mr. Gurita juga sempat menolong Shan dengan melemparkannya keluar, tapi gagal karena sebuah jaring melempar Shan kembali ke dalam kapal. Untungnya di waktu yang tepat, nenek duyung datang menolong Shan dengan kibasan ekornya, lalu lanjut membuat gelombang air besar untuk menyerang manusia. Setelah keadaan sudah lumayan aman, nenek langsung menyuruh yang lain untuk kembali ke lautan karena ternyata pemancar sonar sudah dimatikan. Di sini Shan pun sangat senang karena ternyata Liu menepati janjinya. Maka dari itu Shan pun langsung terjun ke laut untuk kabur, tapi sialnya ekor Shan terkena tombak hingga berujung menjadi sasaran Roland. Dan karena sudah tidak sanggup untuk kabur lagi, Shan pun terkepung dan terancam akan dibunuh oleh Roland. Beruntung Liu datang di waktu yang tepat. Dia meminjam peluncur roket milik temannya agar sampai tepat waktu dan menolong Shan. Namun karena Roland sudah cemburu buta, dia tetap menembaki Liu dan akan membunuh keduanya daripada terus merasakan kecemburuan. Melihat Liu terluka parah sambil menggendongnya ke ujung dermaga, Shan sempat menyuruh Liu untuk meninggalkannya saja. Tapi Liu tidak melakukan itu karena cintanya kepada Shan sudah sangat dalam. Dan akhirnya setelah berusaha mati-matian, Liu pun berhasil membebaskan Shan. Tidak lama setelah itu polisi datang dan menangkap Roland beserta timnya, sedangkan Liu sendiri jatuh pingsan karena mengalami pendarahan. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, seorang pria bernama Liong datang menemui Liu. Dia adalah seorang mahasiswa pemenang beasiswa yang diadakan oleh Liu. Selain ingin berterima kasih, Liong juga bertanya, kenapa Liu menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk penelitian melindungi lingkungan. Padahal dulunya Liu adalah seorang pengusaha sukses. Apakah alasannya adalah untuk melindungi bangsa duyung? Mendengar pertanyaan itu, Liu pun menjawab kalau dia hanya ingin melindungi alam agar tidak rusak, bukan karena hal lain, apalagi karena bangsa duyung. Di sini Liu berusaha menyangkal semua cerita mengenai bangsa duyung, dan untuk mengalihkan topik pembicaraan, Liu mengenalkan Shan sebagai istrinya yang kini namanya sudah diganti menjadi Lucy demi merahasiakan identitas. Dia berkata kalau tanpa harta dia masih bisa menikmati hidup bahagia dengan Lucy, mulai dari masak bersama, minum teh bersama, sampai bertamasya ke berbagai tempat indah di sekitar mereka.
Dan film pun berakhir.